Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal SBMPTN ya, berkaitan dengan TKA Soshum Ekonomi. Jadi soal-soal atau pembahasan kita berikutnya ini berkaitan dengan Soshum Ekonomi. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru berkaitan dengan soal-soal SBMPTN. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi berkaitan dengan di video kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN, yaitu soal Soshum tahun 2016 berkaitan dengan materi ekonomi atau soal Soshum Ekonomi. Berikut ini adalah kelemahan sistem ekonomi liberal kecuali. Jadi soal-soalnya itu berupa analisis ya. Jadi intinya ini adalah materi yang sudah juga teman-teman pelajari di SMA dulu ya, itu di kelas 10 ya. Nah, jadi intinya pertanyaannya adalah kelemahan sistem ekonomi liberal. Jadi kita perlu review kembali materi berkaitan dengan sistem ekonomi. Nah, sebelum kita jawab, kita bahas dulu berkaitan dengan sistem ekonomi. Bahwa sistem ekonomi ini adalah cara yang dipakai oleh suatu negara dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Kita sering mengenal bahwa masalah ekonomi itu adalah kelangkaan atau scarcity. Suatu kondisi di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, ini dihadapkan pada sumber daya yang ada yang kondisinya dan sifatnya terbatas. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini dibuatlah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ada 4 macam ya yang kita pelajari di bangku sekolah dulu, walaupun juga ada yang menyatakan sistem ekonominya cuma 3 saja. Tapi kita review saja, ini kita katakan ada 4 sistem ekonomi yang kita pelajari. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, kita sering mendengar sistem ekonomi tradisional. Jadi sistem ekonomi di mana kegiatan-kegiatan perekonomian itu dilakukan sesuai tradisi masing-masing. Jadi teman-teman bisa logikakan gitu ya, ciri-cirinya, kelemahannya, dan juga kelebihannya. Nah, yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis. Adalah sistem ekonomi di mana kegiatan perekonomian itu sifatnya terpusat atau ini dikendalikan oleh pemerintah. Bahkan dalam sistem ekonomi komando murni, pemerintah memegang seluruh kendali perekonomian rakyat atau masyarakat yang menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu sesuai sama dengan ekonomi tradisional, di dalam sistem ekonomi komando juga ada ciri masing-masingnya, juga ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi kapitalis atau disebut juga sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Ya, ini merupakan sistem ekonomi yang sangat berlawanan dengan sistem ekonomi komando. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal, yang memegang peranan yang dominan di sini adalah masyarakat ataupun rakyat. Jadi bahkan dalam sistem ekonomi kapitalis ya, orang-orang yang istilahnya yang benar-benar pertama mengemukakan terdahulu ada sistem ekonomi kapitalis murni, pemerintah tidak mempunyai peranan dalam sistem ekonomi kapitalis. Seluruhnya dikendalikan oleh masyarakat. Jadi intinya di dalam sistem ekonomi liberal ataupun pasar atau kapitalis, masyarakat yang lebih mempunyai peranan dalam perkembangan perekonomian. Nah, walaupun sebenarnya hari ini baik komando murni ataupun kapitalis murni ini tidak ada lagi gitu ya. Karena baik dalam komando pun komando sekarang yang notabene negara-negara Eropa Timur ataupun negara-negara yang tergabung dulu dalam Uni Soviet, ini sekarang bagaimanapun juga tentu sudah ada para pengusaha di situ kan.
Begitu juga dengan sistem ekonomi kapitalis yang notabene dianut oleh Amerika dan negara-negara Eropa Barat, yang kalau kita kenal dulu ada namanya sistem ekonomi kapitalis murni, di mana pemerintah memang sama sekali tidak ada peranan dalam perekonomian, tapi sekarang tidak lagi gitu ya. Jadi pemerintah pun juga mempunyai wewenang tertentu dalam perekonomian. Jadi istilahnya komando murni, kapitalis murni ini tidak ada lagi. Kemudian di dalam sistem ekonomi kapitalis juga sama dengan yang lainnya ya, juga punya kelebihan, juga punya kekurangan gitu. Kemudian selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran, yang merupakan campuran dari kebaikan-kebaikan ataupun kelebihan-kelebihan yang dalam sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kita kembali ke soal. Nah, berikut ini kelemahan sistem ekonomi liberal. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa di dalam sistem ekonomi liberal yang lebih berperan di sana adalah orang yang punya modal gitu ya, orang yang punya uang gitu. Artinya apa? Mereka bisa bebas berusaha karena di sana dalam sistem ekonomi liberal alat-alat produksi itu dikuasai oleh masyarakat. Nah, yang ditanya di sini adalah apa sih kelemahan dari sistem ekonomi liberal? Pertama, timbulnya eksploitasi sumber daya ekonomi secara berlebihan. Jadi benar ya. Jadi ini adalah kelemahan dalam sistem ekonomi liberal, karena dengan berkembangnya atau adanya hak usaha dari semua orang, maka bisa terjadi eksploitasi sumber daya ekonomi secara berlebihan. Artinya apa? Bisa jadi sumber daya alam yang ada itu diolah sebanyak mungkin, atau mungkin penggunaan sumber daya manusia. Artinya di sini kebutuhan sumber daya manusia itu sangat banyak gitu. Yang kedua, adanya persaingan antar pengusaha yang mendorong kemajuan. Ini benar juga ya. Nah, adanya persaingan antar pengusaha yang mendorong kemajuan ini sisi positif dari ekonomi liberal. Jadi sudah ketemu ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan di sini kelemahan, tapi kecualinya apa? Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau kita lanjut ke yang C, terjadinya distribusi pendapatan yang kurang merata. Jelas gitu ya. Karena kita mengenal bahwa dalam sistem ekonomi liberal, yang punya modal itu yang menjadi kaya, sementara yang kurang punya modal jadi buruh. Artinya mereka digaji. Artinya sangat jauhlah perbedaan penghasilan antara orang yang bekerja dengan yang punya usaha tersebut. Selanjutnya, munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi pada sumber daya tertentu yang memang sifatnya terbatas, muncullah monopoli yang hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga bisa menimbulkan kerugian di dalam masyarakat. Karena misalnya dari kondisi harga ini terserah sama mereka, harganya mau digimanakan gitu ya. Lanjut, munculnya kelas sosial seperti kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, orang ada yang punya modal dan ada yang hanya sekedar bekerja saja. Jadi dari jawaban-jawaban yang ada, yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Adanya persaingan antara pengusaha yang mendorong kemajuan. Karena di dalam sistem ekonomi liberal diberikan hak-hak untuk menguasai faktor produksi yang ada. Selanjutnya yang kita bahas, soal selanjutnya adalah materi berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh. Jadi ini materi yang perlu kita bahas dulu berkaitan dengan ada namanya istilahnya pergerakan, atau disebut juga dengan moving, dan pergeseran atau disebut juga dengan shifting. Nah, apa sih yang menyebabkan kurva itu bergeser ke kiri ataupun bergeser ke kanan ataupun bergerak? Nah, ini materi dalam permintaan dan penawaran yang perlu kita bahas dulu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau disebut dengan istilah demand ya. Ada harga barang itu sendiri, ada harga barang substitusi, barang komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, intensitas,
dan juga prediksi harga dan juga promosi. Nah, dari faktor-faktor berikut ini ada yang menjadi penyebab bergeraknya kurva dan ada yang menjadi penyebab bergesernya kurva. Nah, apa sih maksudnya pergerakan dengan pergeseran kurva? Yang pertama kita lihat dulu adalah pergerakan kurva demand atau disebut juga movement along the curve. Nah, misalnya ini dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A. Nah, yang dimaksud dengan pergerakan itu adalah berubahnya titik ya, titik asal. Misalnya dari A ke titik B. Nah, ataupun dari sebaliknya dari titik B ke titik A. Kenapa pergerakan kurva itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Misalnya ketika harga suatu barang naik dari 10.000 menjadi 15.000, maka titiknya ini berpindah ya dari B ke A. Atau sebaliknya, ketika harganya turun dari 15.000 ke 10.000 atau menjadi berkurang ya, maka posisi titiknya itu berpindah dari titik A ke titik B. Jadi penyebabnya adalah harga barang itu sendiri. Kenapa disebut pergerakan? Karena posisinya itu masih di dalam satu kurva yang sama. Jadi kurva D ya, masih dalam satu kurva yang sama. Jadi ini yang disebut dengan istilah movement along the curve atau pergerakan di kurva D. Penyebabnya adalah perubahan harga barang itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan yang pergeseran? Pergeseran kurva atau disebut juga dengan istilah shifting the curve. Shifting the curve. Nah, untuk pergeseran kita mengenal ada yang disebut dengan bergeser ke kiri bawah. Jadi kalau bergeser ke kiri bawah berarti jumlah barang yang dimintanya berkurang. Dan ada yang bergeser ke kanan atas. Kalau bergeser ke kanan atas, jumlah barang yang diminta atau permintaannya bertambah. Jadi ke kiri bawah berkurang, ke kanan atas bertambah. Nah, apa penyebab dari pergeseran kurva? Penyebabnya adalah perubahan selain harga barang itu sendiri. Jadi yang berubah adalah seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kecuali harga barang itu sendiri. Apa contohnya? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Harga barang substitusi, harga barang komplementer, jumlah penduduk, selera, pendapatan, intensitas kebutuhan, prediksi harga dan promosi. Begitu ya. Nah, kita misalkan dulu dari segi pendapatan misalnya ya, kita ambil dari segi pendapatan. Nah, pendapatan, ketika pendapatan dari suatu masyarakat itu bertambah, maka otomatis secara umum ya, jumlah barang yang diminta itu pun ikut bertambah. Jadi dia bergeser ke kanan atas. Kalau pendapatannya berkurang, berarti bergesernya ke kiri bawah. Lalu bagaimana dengan selera masyarakat? Nah, kalau selera gimana? Kalau misalnya lagi moodnya makan, berarti permintaan terhadap suatu barang tersebut akan bergeser ke kanan, bertambah gitu ya. Kalau lagi kurang mood makannya, berarti dia bergeser ke kiri bawah, begitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke soal dulu ya. Pergeseran kurva permintaan ke kiri, artinya jumlah barang yang dimintanya berkurang gitu ya. Jumlah barang yang diminta berkurang. Nah, kita lihat dulu yang A dan B, harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu sendiri, dia mempengaruhi ke pergerakan. Berarti A dan B salah ya, karena posisinya bergeser yang ditanya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi ini lebih tepatnya ke penawaran, bukan permintaan. Berarti jawaban kita tinggal di posisi C dengan D. Lalu bagaimana caranya menentukannya?
Kita contohkan dulu masing-masingnya. Kita ambil yang D dulu ya teman-teman. Ini barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang sifatnya saling melengkapi. Barang yang sifatnya saling melengkapi. Apa kita contohkan? Misalnya di sini misalnya ada kue dengan air ya. Kita anggap di sini kue dengan air adalah barang yang saling melengkapi. Jadi makan kue harus ada air gitu ya. Nah, yang kita jadikan patokan di kue ini adalah harga kue atau price-nya kue. Yang dilihat di air ini adalah jumlah berapa banyak gelas air yang kita minum, berapa gelas airnya gitu ya. Nah, harga barang komplementer turun. Nah, kita contohkan harga kue turun. Nah, ketika harga kue berkurang, otomatis permintaan kue akan bertambah. Nah, permintaan kue akan bertambah. Artinya kita banyak beli kue gitu ya. Ketika kita banyak membeli kue, otomatis air yang kita perlukan untuk minum ya, untuk minum bersama kue otomatis naik gitu ya. Jadi ketika harga kuenya berkurang, maka jumlah gelas air minum yang kita butuhkan itu semakin bertambah. Jadi, tetapi dalam pertanyaannya di sini dia bergeser ke kiri. Kalau bertambah dia bergeser ke kanan. Berarti jawaban D juga salah. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Lalu bagaimana logikanya? Kenapa bisa C yang benar? Kita contohkan dulu. Barang substitusi. Apa contohnya barang substitusi? Kita contohkan di sini adalah barang yang sifatnya saling menggantikan ya. Misalnya di sini sandal dengan sepatu ya. Sandal dengan sepatu. Nah, sama seperti tadi, yang dilihat di sandal itu adalah harga sandalnya yang dipatokan. Yang sepatu yang kita lihat adalah jumlah sepatu atau kuantiti sepatunya. Katanya di sini harga sandal turun. Ya. Karena di sini dibunyikan harga barang substitusinya turun ya. Artinya di sini harga sandalnya berkurang. Jika harga sandal berkurang, otomatis orang akan banyak membeli sandal karena sandalnya murah gitu ya. Oleh karena itu ketika harga sandalnya murah, orang banyak beli sandal, otomatis permintaan terhadap sepatu akan berkurang. Nah, ini dia ya. Jadi ketika harga sandal turun, jumlah permintaan sepatu akan berkurang. Kenapa? Karena orang lebih memilih sandal daripada membeli sepatu. Maka permintaan terhadap sepatu akan berkurang atau bergeser ke kiri. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, itu saja dulu materi kita pada video kali ini. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan bahas lebih banyak soal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.